Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dua pasang kaki menyembul dari balik selimut. Sudah pagi, tapi keduanya masih terlelap. Mungkin kelelahan setelah apa yang terjadi semalam. Di luar kamar, ibunya Padma hanya melirik pintu kamar putrinya yang belum terbuka. Tidak berniat membangunkan, sepertinya Padma sudah berdamai dengan papanya Kenny tersebut. Kenny sendiri masih lelap. Suasana yang sepi, sunyi, membuat anak itu tidak akan bangun kalau tidak dibangunkan. Biarlah dia bolos sekolah hari ini, gumam wanita paruh baya itu. Entah mengapa ia merasa lega. Setidaknya Kenny sekarang dekat dan bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Ada perasaan haru meskipun ia tahu orang tua Guntur pasti masih menolak kehadiran Padma. Beberapa saat kemudian, Padma yang sedang terlelap dalam dekapan Guntur, kelopak matanya mulai bergerak. Perlahan matanya yang indah itu terbuka. Kemudian sedikit terkejut ketika bangun malah dalam pelukan Guntur. Refleks ia beringsut, tapi Guntur semakin merapat. "Jam berapa ini?" tanya Guntur santai. Sepertinya dia sudah bangun sejak tadi, tapi malas membuka mata. Ia ingin menikmati momen seperti ini lebih lama lagi. Sementara itu, Padma menepis lengan Guntur, kemudian meraih pakaian yang ada di dekatnya. Buru-buru ia mengenakan baju. "Sudah siang," ucap Padma. Ia kemudian turun dari ranjang lalu ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air yang mengalir deras. Guntur tidak ikut bangun. Ia malah menarik selimut, menyembunyikan tubuhnya di dalam kain tebal yang lembut itu. "Tap, tap, tap, bangunlah," usir Padma. Ia menepuk pundak Guntur agar pria itu berdiri meninggalkan kamarnya. "Jangan mengusirku, aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Jika kalian tidak ikut denganku, maka aku yang akan ikut kalian," ucap Guntur, kemudian membetulkan posisi. Ia sekarang setengah bersandar pada kepala ranjang. "Astaga, pria ini," batin Padma yang sudah tidak bisa berkomentar lagi. Padma pun keluar duluan. Ia akan menemui Kenny. Ternyata Kenny sudah bangun, sudah wangi. Pasti ibunya yang sudah melakukan semua ini. Ditambah bau harum masakan yang sudah tersaji di meja. "Mah," sapa Kenny ceria. Gadis itu terlihat sangat riang hari ini. "Sudah wangi sekali anak mama." Padma kemudian mengusap lembut rambut Kenny yang mulai panjang. "Iya, disuruh nenek mandi pagi-pagi," anak itu menjawab sangat lancar sambil menatap sang mama. Padma kemudian melihat jam. Ini bukan pagi lagi, tapi hampir siang. Ia sebenarnya tidak enak sama ibunya, tapi bagaimana lagi? Ini karena ulah satu manusia. Siapa lagi kalau bukan Guntur? Tap, tap, tap. Dari belakang ibunya datang sambil membawa minuman hangat. Wanita paruh baya itu kemudian mendekati Padma. "Sudah bangun? Ini berikan pada nak Guntur," kata ibunya Padma. Iya Bu." Tanpa banyak bicara, Padma menerima gelas tersebut. "Mah, Papa sekarang mulai tinggal sama kita ya? Kenny sebentar lagi punya adik." "Iya," celoteh Kenny dengan polos. "Hah? Apa? Siapa yang bilang?" Padma langsung melirik ibunya, dan ibunya tersebut langsung memalingkan muka. "Astaga, Ibu," batin Padma. "Iya kan, Mah? Temen Kenny sudah banyak yang punya adik. Kenny juga mau satu." Glek, Padma menelan ludah. "Siapa yang mau adik?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua langsung menoleh ke belakang, menatap Guntur yang wajahnya kusut habis bangun tidur.
"Papa," sapa Kenny kemudian meninggalkan meja makan. Ia langsung menghambur dalam pelukan sang papa. Guntur menggendong anak gadisnya tersebut. Keduanya tersenyum senang. "Lihat, Kenny senang sekali bukan?" bisik sang ibu. Padma hanya menatap ibunya, lalu menundukkan wajah. "Kami akan meresmikan pernikahan besok, Bu." "Iya, bagus itu. Tapi jangan pikirkan yang lain, fokus pada kebahagiaan kalian. Cukup sudah Kenny berpisah dengan ayah kandungnya," bisik sang ibu. Dua wanita ini bicara pelan sekali supaya Guntur tidak menguping. Sore harinya Guntur pulang. Ia harus menyiapkan semuanya. Segalanya sudah beres, tinggal berangkat ke KUA. Mereka akan menikah di kantor KUA karena butuh surat untuk pernikahan mereka yang selama ini hanya sirih. Kamis pagi, suasana di sebuah kantor KUA sangat ramai. Ternyata Guntur bukan satu-satunya calon mempelai yang daftar. Ada 3 pasangan, salah satunya Guntur dan Padma. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliran Guntur dan Padma. Padma memakai kebaya putih sederhana. Dia sebenarnya malu, namun janji Guntur padanya membuatnya yakin bahwa Guntur sekarang sudah berubah. Sikapnya yang temperamen mulai melembut, terutama pada Kenny. Pria yang dulu selalu kasar padanya sekarang sudah berubah. Perjuangan Guntur ternyata mampu menghancurkan dinding pemisah antara Padma dan papanya Kenny tersebut. "Sah!" Guntur langsung mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ada perasaan campur aduk ketika kata sah kembali menggema. Semuanya beda karena kini pernikahan mereka dicatat oleh negara. Begitu juga Padma, ia tidak mengira akhirnya bersama lagi dengan Guntur, pria satu-satunya yang membuatnya jatuh cinta dan patah hati sampai meninggalkan banyak luka. "Selamat atas pernikahan kalian lagi," ledek Herlambang, kemudian menepuk bahu Guntur. Guntur tidak banyak bicara, wajahnya sejak tadi terlalu serius, tidak ada santai-santainya. "Selamat atas pernikahan kalian," ucap Bu Risma. Wanita itu kemudian memeluk Padma dengan hangat. Kenny sendiri langsung berdiri di tengah mama papanya. Ia menggandeng tangan keduanya, tersenyum ceria. Sepertinya ia tahu bahwa papanya tidak akan meninggalkan dia lagi. Mereka akan hidup bersama bahagia selamanya. Beberapa hari kemudian, Guntur yang pindah ke rumah Padma. Padma tidak mau tinggal di apartemen Guntur karena jauh dari tempat sekolah Kenny dan jauh dari kantor Padma. Ya, Padma masih mau kerja. Dia tidak mau di rumah saja. Guntur tidak melarang asalkan mereka bersama. Padma mau apa saja pasti dituruti. Sepertinya Guntur sudah bucin pada istrinya itu, istri sah. "Sayang," panggil Guntur yang sedang memakai kemeja dan berdiri di depan kaca. "Ya, besok kita ke rumah." Padma langsung membeku. Rumah artinya rumah Guntur, artinya rumah mertuanya. "Aku belum siap," kata Padma kemudian. "Kita datang saja, mungkin Mama akan luluh kalau melihat cucunya." Padma menggeleng, mungkin ia masih trauma. "Ada aku, oke?" bujuk Guntur. "Jangan besok." "Lalu kapan?" "Nanti." "Kapan?" Guntur terus saja mendesak. Padma menghela nafas panjang. "Aku belum siap, Mas," jawab Padma. "Datang sama aku, Pat. Bagaimanapun juga dia neneknya Kenny." Ini mungkin perdebatan pertama mereka pasca resmi menikah. "Bagaimana kalau Mama mengusirku?" "Kan belum dicoba." Padma menghela nafas panjang kemudian mengangguk.